Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku sekalian, para sahabat-sahabat di Zen Motion Official Channel. Sore hari ini saya berada di Kabupaten Sintang. Saya lagi bertamu kepada teman dan sahabat saya, seorang pengusaha sukses. Amin. Beliau adalah Mas Wahyu Prayogo. Assalamualaikum Mas. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Baik. Masya Allah. Pak Ustadz, gimana kabar? Alhamdulillah sangat sehat Mas. Sehat. Keluarga sehat, keluarga. Amin, alhamdulillah sehat. Dan kita bawa keluarga ini, kita sekitar 7 bulan lalu Mas ya. Oh ya. 7 bulan yang lalu, Hat, boleh disut dong. Hah? Iya siap. 7 bulan lalu kita kan silaturahmi ke sini Mas. Ya. Ngobrol-ngobrol banyak, kita nginep 3-4 hari di sini. Dan suasananya udah lebih luar biasa ini. Sudah ada perubahan. Amin, sudah ada perubahan. Itu namanya kan ada perubahan kan berarti lebih baik. Amin. Perubahannya yang lebih baik, jangan Perubahan. perubahannya yang jadi buruk kan. Oh gitu ya. Perubahan semakin lebih baik itu adalah harapan kita bersama. Amin. Termasuk akhlaknya juga. Amin. Tidak harus secara dohirnya. Ya. Siap. Insya Allah kita pembenahan itu melalui dohir dan batiniah. Zahir dan batin ya. Nah, di sini tampak bahwa yang kita utamakan adalah kerapian atau kebersihan. Oh gitu Mas ya. Mungkin boleh dilihat Iya. di sana. Nanti kita lihat videonya teman-teman ya. Kita shoot ini luar biasa ide dan gagasannya Mas Wahyu. Bagi Mas Wahyu itu insya Allah jumlah tidak menjadi masalah. Nah, yang penting hati merasa bahagia dan puas Mas ya. Seperti itu. Ya, sama dengan ketika kita menikmati hidup Mas. Menikmati hidup itu tidak hanya sekedar melihat berapa yang Allah kirimkan untuk kita. Tetapi seberapa bahagianya kita menerima karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa merahmati Mas Wahyu beserta keluarga. Amin. Karena kalau hitung-hitungan sebenarnya Mas ini memulainya sejak tahun kapan? Untuk pembenahan di sini. Bisnis Mas saya pikir. Oh, ya. Dari 2009 untuk di Kalimantan Barat. 2009 Mas ya. Kita mulai di Kabupaten Sintang ini dari 2009. 2009. Bulan Juni tanggal 29 bulan Juni saya menginjakkan kaki di Pontianak. Masih ingat tanggalnya ya? Masih ingat. Dan nanti akan muncul lagi tanggal 29 bulan Juni ini. Bulan Juni ini. Ya. Berarti 13 tahun 13 ya? tahun 13 tahun. Mas ini asli Pati loh. Asli Pati. Alhamdulillah dari Kabupaten Pati. Iya, betul. Provinsi Jawa Tengah. Jawa Tengah. Ya, Semarang. Teman-teman itu kan insya Allah banyak yang tahu bahwa Pati itu kota santri ya. Kotanya para ulama, ya. Kota ilmu dan pengetahuan. Memang agak ke arah pesisir Mas ya? Iya betul. Lepas dari Pati nanti ke pesisir timur. Pesisir timur sebenarnya ya. Berarti nanti Rembang ya? Rembang. Nah, habis Rembang? Lasem. Tuban. Nah. Berarti ke arah makin timur ya? Langsung ke sampai Surabaya. Ya. Surabaya. Baik Mas. Mas ini dari dulu sering cerita sama saya betapa Mas sangat menghormati dan mencintai seorang orang tua ya, lebih-lebih seorang ibu. Apa motivasi yang bisa Mas sampaikan untuk kawan-kawan? Saya tidak menyebut jumlah berapa yang Mas dapatkan hari ini, tetapi yang bisa saya sampaikan kepada sahabat dan teman-teman, Mas Wahyu bisa seperti ini. Nanti teman-teman bisa dilihat di videonya. Seperti hari ini, ternyata kata kuncinya adalah ibu. Berikan kami motivasi tentang ibu. Boleh dipegang Mas? Boleh. Ya. Silakan. Memang kita hidup di dunia tanpa ibu kan nggak akan bisa hidup di dunia. Iya, tidak akan hidup Mas ya. Ya, terutama adalah ibu dan bapak ya. Iya. Jadi kita diberi rahmat itu turun itu adalah dari rahim ibu. Makanya kita harus menghormati orang tua. Menghormati orang tua ya, khususnya ibu ya. Ya di situ adalah doa, dukungan orang tua lah yang memang kita butuhkan. Amin. Yang selama ini kita memang menjalani aturan-aturan yang diterapkan oleh orang tua. Iya. Orang tua berkata apa ya kita ikuti. Itu kalau prinsip dan jadi pemikiran kalau bahasa kita itu sendiko dawo Mas ya. Sendiko dawo. Mituhu. Dan alhamdulillah setelah kita lakukan selama ini seperti itu dan tampak hasilnya Pak Ustadz ya. Siap. Dan kita nanti akan menurunkan sebuah keturunan juga. Kalau dasar-dasar kita seperti itu, keturunan kita pun juga akan. Kita jadi anak salih, kita berbakti sama ibu. Pada akhirnya
kita akan menurun. punya anak yang berbakti juga kepada ibu. Ya, itu kurang lebih seperti itu. Seperti itu Mas ya. Masya Allah, luar biasa. Itu kunci utama sukses adalah doa orang tua. Dua orang tua Mas. Itu kunci sukses. Terus kita ini di sini kan banyak melihat orang kaya. Siap. Nah, bahasa orang kaya. Saya melihat diri saya ini bukan orang kaya, orang senang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau orang kaya belum tentu senang. Tapi orang senang sudah pasti kaya ya. Kalau orang senang pasti kaya. Pasti kaya ya. Bukan berarti kaya materi aja. Iya. Senang itu kan menunjukkan keberbahagiaan hati ya. Nah, itu. Artinya sebagai bentuk penerimaan, rasa syukur, Rasa syukur. terhadap apapun yang Allah berikan. Bahagia terhadap orang tua, bahagia terhadap istri dan anak-anak, dan keluarga serta orang lain, itu kekayaan Mas ya. Iya. Dan alhamdulillah kita menjadi orang yang senang itu dalam arti menyenangkan diri kita sendiri, menyenangkan keluarga, menyenangkan saudara-saudara, sahabat, kerabat. Itulah yang menjadi diri kita menjadi lebih bermanfaat. Siap. Nah, Ya, seperti kata yang itu. terakhir nih Mas sebelum kita tutup. Mohon maaf mungkin terlalu pribadi ya, dan Mas tidak perlu jelaskan sebenarnya. Saya melihat Mas itu dalam perjalanan kita sebagai teman dan sahabat, Mas itu begitu mudah memaafkan. Kata kuncinya apa sih Mas? Ya. Padahal saya ngerti walaupun sampai tidak cerita, ada yang namanya manusia ya. Namanya manusia ada yang senang, ada yang nggak senang. Ada bahkan yang melakukan tindakan yang merugikan kita secara finansial. Anggaplah seperti itu. Dan ternyata yang saya saksikan, yang saya lihat itu, Mas begitu mudah memaafkan. Bahkan ketika mereka tidak meminta maaf sama Mas. Ya. Nah, kata kuncinya di apa sih? Kata kunci maaf ini adalah kebesaran hati, Mas. Kebesaran hati ya. Jadi itulah kalau kita sudah memberikan maaf kepada seseorang, itu berarti kita mempunyai kebesaran hati yang lebih dari mereka. Masya Allah. Itu yang sudah dikatakan oleh yang sudah dikatakan di dalam Al-Qur'an ataupun Al-Hadis kan Iya. sudah jelas bahwa memaafkan itu adalah kemudahan bagi kita semua untuk taat dan taat kepada Allah. Iya, sebab kata Ketaatan Nabi itu, kepada Allah. Kata Nabi itu, pertama, kalau kamu sedekah, kata Nabi, kamu tidak akan miskin. Yang kedua, ketika kamu memaafkan orang lain, kamu tidak terhina. Nah, betul. Tetapi malah Allah akan meninggikan derajatmu. Ini kan derajat. Iya. Yang ketiga kata Nabi, ketika engkau merendahkan hatimu di hadapan orang lain, bukan berarti kemudian Allah menghinamu, Nah, betul. tetapi Allah akan mengangkat derajat. Mengangkat Kira-kira seperti itu, Iya, Mas. betul. Iya. Ya mungkin itu kepribadian dari kami. Intinya di sini saya ingin menegaskan bahwa seseorang kalau memang itu merasa dijolimi orang, jangan dibalas dengan sebuah kejoliman. Subhanallah. Dan kita harus landasi dengan sebuah kebaikan. Tapi dalam arti ini kan ada tapinya Pak Ustadz. Iya. Karena saya pernah melakukan sebuah perlawanan dari segi Hukum ya. kejahatan. Iya, kejahatan ya. Bukan berarti melawan kejahatan itu, tapi ingin meluruskan sebuah kebenaran. Subhanallah. Itu, meluruskan kebenaran, harus terungkap kebenaran itu. Artinya sederhananya bahwa ketika kita melawan orang lain dalam tanda kutip, melawan secara hukum, artinya bukan untuk membalas dendam kan? Bukan. Iya, meluruskan. tapi untuk meluruskan hukum. Ilmu yang sangat bermanfaat dan mudah-mudahan sore hari ini menjadi motivasi bagi kita semuanya. Pertama, motivasi Mas Wahyu ketika memulai karir, mulai usaha di Kalimantan Barat 13 tahun yang lalu, dimulai dari tahun 2009 bulan Juni Mas ya. Juni tanggal 29 bulan Juni menginjakkan kota Pontianak. Belum memulai ya. Belum. Berarti mulainya 2010. 2009 langsung berjalan. Bergerak, ya. Tapi saya perjalanan dari 2009 tanggal 29 Juni menginjakkan dari kota Pontianak Ke Sintang. menelusuri Sintang sampai tanggal 30. Alhamdulillah. Nah, dan alhamdulillah mulai dari Juli itulah kita sudah mulai membuka sebuah usaha. Siap. Dan pada akhirnya Allah memberikan jawaban semua atas usaha jeripaya Mas Wahyu, serta yang paling penting adalah doa serta dorongan dari seorang ibu yang selalu mendoakan Mas Wahyu. Semoga kita semuanya Amin. termasuk orang-orang yang senantiasa didoakan dan mendoakan orang tua. Saya tidak perlu menyebut berapa nilai investasi yang hari ini di perusahaan Mas Wahyu dari berbagai macam bisnis, dan yang paling banyak itu kan Bu, di plantation ya, di apa? Di pertanian ya. Perkebunan ya. Ya, Perkebunan sawit ya. ya, termasuk Perkebunan sawit. jasa pelayanan, pembikinan, perawatan
dan sebagai kontraktor infra. Infra, Masya Allah. Dan ternyata beliau tidak hanya bergerak sendiri, tetapi apa yang beliau dapatkan, beliau selalu sisihkan entah secara tercatat atau tidak ke lembaga-lembaga pendidikan Islam, khususnya dunia pesantren dan pembangunan masjid. Terima kasih, semoga ini manfaat, Mas. Semoga Allah merahmati kita semuanya. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.